wa ta'ala. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semua, berupa nikmat kesehatan, kesempatan umur panjang, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih tetap istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya, insyaallah. Salawat dan salam kita peruntukkan atas junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina, serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan insyaallah sampai umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah, jamaah subuh yang berbahagia, kembali kita bersyukur karena pagi hari ini kita dapat melanjutkan daripada kajian ahad kita yang secara rutin diantarkan langsung oleh Ande Geruta Profesor K. Haji Farid Wajdi LCMA. Kita semua haturkan banyak terima kasih banyak atas kesediaan Geruta yang jauh-jauh dari Kabupaten Baru datang ke tempat kita ini. Alhamdulillah, kesempatan emas kita mendapatkan barokah ilmu dari Geruta. Mudah-mudahan Geruta selalu senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Dan begitu juga kepada saudara-saudara kita yang mengalami sakit, apakah ketua takmir, ketua yayasan dan lain-lainnya, insyaallah cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya insyaallah. Baiklah, hadirin jamaah subuh yang sama berbahagia, untuk menghargai waktu dengan baik, marilah kita persilakan kepada Ante Geruta untuk memberikan materinya. Dengan hormat disilakan. Al-an falyatafadal mashkuran ma'jura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci, lagi mulia dan penuh berkah ini, sebagai perwujudan daripada iman kita dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kehadiran kita melaksanakan kewajiban berupa salat subuh secara berjamaah. Yang sekarang ini kita lanjutkan dengan kajian kita, yang insya Allah akan kita tutup nanti dengan salat isyraq. Suatu keutamaan tersendiri, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam At-Tirmizi dan At-Tabarani, di mana mengatakan, man hadara salatal fajri fi jama'atin, barang siapa menghadiri salat fajar atau salat subuh dengan berjamaah. Dalam riwayat Imam Tabrani ditegaskan fi masjidin jama'atan, di masjid secara berjamaah. Summa ka'ada yazkurullah ta'ala. Kemudian sesudah itu ia tinggal duduk berzikir-zikir. Hatta tatlu as-samsu, sampai matahari terbit. Summa, setelah matahari terbit, summa kemudian salat rakaatain, ia salat 2 rakaat. Di dalam riwayat Tabrani ditegaskan sabhata duha, 2 rakaat salat duha, salat sunat duha. Bagaimana apa yang ia dapatkan?
Kata Rasulullah, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah. Maka ia mendapatkan pahala sama dengan satu haji plus satu umrah yang sempurna. Luar biasa keutamaan anugerah yang dianugerahkan Allah kepada kita. Hadirin hadirat, seperti kita ketahui bahwa sekitar 1 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Bulan di mana Allah mengobral rahmatnya kepada kita umat Muhammad. Mengobral rahmatnya yang tidak ada duanya pada bulan-bulan yang lain. Pada 11 bulan yang lain. Apa rahasianya di sini? Bahwasanya umat-umat sebelum kita, umat-umat terdahulu, itu diberikan oleh Allah usia yang panjang-panjang. Ratusan tahun. Sementara kita umat Muhammad hanya puluhan tahun. Sudah sangat langka bagi umat Muhammad yang mencapai 100 tahun. Saya tidak tahu di sini siapa yang tertua di antara jamaah kita di sini. Dan berapa usianya. Kemarin waktu di Al-Mar saya tanya, ternyata ada seorang jamaah kita di situ yang usianya sudah 90 tahun. 90 tahun dan masih segar. Kecil-kecil orangnya. Ya tosiro. Kelebihan atau becue. Biasa malampe sungai atau becue itu nama cumuk. Umat-umat sebelum kita itu ratusan tahun usianya. Sementara kita hanya puluhan tahun. Oleh karena itu, jika sekiranya Allah memberikan standar pahala amalan hambanya yang sama antara umat yang terdahulu dengan kita, tentu kita kalah telak. Apa rasa kita? Kenapa? Karena dengan panjangnya usianya berarti lama waktunya untuk beramal. Dan dengan pendeknya usia kita berarti lebih sedikit waktu kita, lebih singkat waktu kita untuk beramal. Sementara ukuran nanti di hari kemudian mengenai penempatan hamba adalah dari amalnya. Jadi kita akan kalah telak. Nah sekarang pertanyaan, kalau begitu Tuhan tidak adil. Mengapa umat-umat terdahulu dikasih usia yang panjang-panjang, kita pendek-pendek, kita juga mau panjang. Seperti mereka. Tentu ini ada saja hikmahnya. Di antaranya bahwa umat-umat terdahulu itu masih sedikit penduduk bumi. Masih sedikit penduduk bumi. Oleh karena itu dikasih kesempatan untuk hidup lama-lama supaya jangan sepi bumi ini. Sementara umat Muhammad sekarang ini kita tahu sudah berapa? Sudah 7 miliar. Ya. Andai kata jalan tidak dilebarkan antara Makassar dengan Parepare, sesat aku kalau kita ke Parepare. Sekarang ini saja masih sering macet itu antara Simpang 5 sampai Maros. Sering saya dapatkan. Dan terutama kita rasakan itu kalau kita dari Parepare mau ke Sidrap. Kita terpaksa harus ikut antrian. Kalau di depan kita itu ada mobil trek, Masya Allah. Kita mau melambung orang tidak bisa karena ada saja kendaraan dari depan. Sementara ini depan kita yang jadi imam itu ya lambat jalannya. Sampai baru-baru ini
Saya ada undangan di salah satu kampung lah, masuk wilayah Tanduk Telong. Rencana acara Isra Mi'raj antara Maghrib Isya. Ya, itu kan jaraknya itu mungkin hanya sampai sekitar 80-an kilo. Ya, jaraknya itu. Karena kalau dari Mangkosok ke Parepare 35, kemudian Parepare ke Pangkajene 27, ditambah lagi ke Tanduk Telong 15 kilo. Ya, ditambah lagi sedikit ke sana itu. Ya, di situ ada masjid yang baru saja diresmikan hari itu, sore itu maghribnya rencana. Saya berikan waktu 2 jam lebih. 2 jam lebih. Ya. Sama kalau saya ke Makassar dari Mangkoso. Sementara dari Mangkoso Makassar 120 kilo. Berangkat dari Mangkoso jam 4. Tapi apa yang terjadi? Nanti tiba di tempat itu setelah orang salat Isya. Akhirnya acaranya dilaksanakan sesudah salat Isya. Karena kemacetan-kemacetan. Inilah yang menimpa kita umat Muhammad. Oleh karena itu, Tuhan tidak memanjangkan usia kita supaya kita ini jangan terlalu lama tersiksa di dunia ini. Lalu, bagaimana kebijakan Tuhan? Ya, sehingga kita bisa menyaingi, bahkan bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang usianya itu. Maka Allah memberikan kebijakan kepada kita umat Muhammad. Yang pertama ialah pahala daripada semua atau setiap kebaikan yang kita lakukan itu diberikan standar pahalanya 1/10. 1/10. Ini minimal untuk semua. Ada lagi di atasnya. Ada lagi di atasnya. Nah, kemudian ya selebihnya daripada itu Tuhan belum mencukupkan dengan itu. Yaitu dengan adanya ini Ramadan. Dengan adanya ini Ramadan. Betul-betul dalam Ramadan ini Allah mengobral rahmatnya kepada kita umat Muhammad. Rahmatnya diobral, ampunannya diobral. Sehingga betul-betul kita bisa punya kesempatan yang luas untuk menyaingi umat-umat tadi yang ratusan tahun usianya itu. Nah, dengan apa Allah menawarkan dalam bulan Ramadan diobral rahmatnya itu? Yaitu dengan puasa, dengan salat pada malam harinya. Apakah dengan salat tarawih, dengan salat tahajud, dengan salat witir, kemudian dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran. Sangat rugilah seorang hamba apabila diberikan usia yang panjang untuk mendapatkan bulan Ramadan. Lalu ia tidak cerdas untuk merebut rahmat yang dianugerahkan Allah yang dikhususkan kepada kita umat Muhammad. Tentang puasanya kita bisa bicara sebagai ibarat tentang rukun-rukunnya, tentang sunat-sunatnya, tentang makruhnya, ya, dan bagaimana mengqadha puasa itu sendiri, lalu apa ganjarannya atau apa sanksinya bagi orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian mengenai salat tarawih ini kita bisa bicarakan itu. Berapa rakaatnya yang mesti kita lakukan, nah, kemudian kapan waktunya, dengan salat witir ini bagaimana, dengan salat tahajud bagaimana, ya ini semua, ya di mana Allah sangat luar biasa menganugerahkan rahmatnya kepada kita umat Muhammad. Selain itu lagi, ialah membaca Al-Quran, baca Al-Quran.
Sangat-sangat beruntung bagi hamba yang memanfaatkan kesempatan dalam bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran, menamatkan Al-Quran. Saya katakan, kalau saja seorang hamba tidak sempat menamatkan Al-Quran pada bulan Ramadan, barangkali dia itu tidak pernah baca Quran sampai mati. Elok mani yang ngajak apa aku mati. Yang ku tahu ramalangi dek mu panang ngaji. Bata-bata kayak dek nana ngaji itu mati. Aku betoman itu. Kenapa? Karena sangat luar biasanya itu pahala yang disiapkan Allah kepada hamba yang membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Nah, kemudian sesudah itu ya i'tikaf yang dilakukan dengan mendekatkan diri di rumah Allah. I'tikaf itu lo kaki pak diboleh tak pak diboleh aleta ki bolana pengalah taala pak depe ya leta mendekatkan diri kepada Allah dengan tinggal untuk beberapa waktu di rumahnya pendekatan diri kepada Allah. Ya, terutama sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah pada 10 malam terakhir. Pada 10 malam terakhir. Dan ya, yang lainnya lagi ialah berbagi dalam bulan Ramadan. Kalau menurut riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa beliau itu seperti angin kencang kedermawanan beliau itu untuk memberi pada bulan Ramadan. Ya, termasuklah di sini membuat orang berbuka puasa dalam bulan Ramadan. Sangat afdal kita lakukan. Dan siapa di antara kita di sini yang pernah umrah pada bulan Ramadan di Tanah Suci akan menyaksikan hal itu. Bagaimana orang di sana membuat orang berbuka puasa. Dia nasi sumi tiap hari itu. Tiap hari. Luar biasa. Semua keutamaan luar biasa. Pokoknya semua amalan dalam bulan Ramadan sangat luar biasa. Dengan demikian, maka kita punya kesempatan yang sangat luas untuk menyaingi umat-umat terdahulu yang usianya tadi itu panjang-panjang. Saya kira ini sebagai kata pengantar saya, ya, dan ya saya serahkan kepada. Terima kasih kepada Guru. Alhamdulillah, demikianlah pengantar kajian pada hari ini seputar daripada memasuki bulan suci Ramadan. Tentu banyak masalah-masalah kita hadapi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ini kesempatan emas pada insya Allah mudah-mudahan dipanjangkan umur kita karena tidak ada jaminan ya. 1 minggu ini kita bisa sampai, tapi insya Allah kita dengan doa kita semuanya, doa guru insya Allah kita sampai lagi Ramadan ini. Tentu kita tidak mau melewatkan bulan yang sangat mulia ini. Begitu saja kita sudah punya semua metode-metode untuk meraih gelar tertinggi itu adalah la'allakum tattaqun, karena memang dalam tafsir ini la'alla dalam artinya ilmu balaga itu at-tamanni, artinya diharapkan. Jadi tidak dengan membolakkan telapak tangan semudah membolakkan telapak tangan untuk meraih derajat takwa itu, tapi Allah memakai la'allakum tattaqun agar supaya kita bertakwa. Artinya ada perjuangan di situ, ada mujahadah di situ. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban dan seterusnya mendekati Ramadan semakin bergembira kita karena berpeluang besar untuk, itulah kata guru tadi bahwa kita umur pendek tapi Allah mengangkat derajat kita. Kita tidak perlu gundah gulana, tidak perlu bersedih karena ada Lailatul Qadar itu. Kalau kita bersungguh-sungguh dari malam pertama sampai terakhir, insya Allah bakal kita. Maka disampaikan juga di dalam kitab Naswaihul Ibad yang dikarang oleh Ibnu Hajar Asqalani bahwa Rasulullah itu merahasiakan innallaha katama Lailatul Qadri. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Bayangkan perskotnya adalah 83 tahun. Kalau Allah memberikan umur kita 70 tahun, jangan sekan 20 atau 30 tahun kita mendapatkan berkah Lailatul Qadar, 10 tahun saja kali 83 hampir 900 tahun. Itulah guru tadi bilang. Alhamdulillah. Jadi kita umur pendek ya
tapi pendek-pendek itu umur, tapi insya Allah akan bobotnya luar biasa, akan mengimbangi, bahkan bisa mengalahkan daripada umat terdahulu. Insya Allah kesempatan berharga ini kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Pertama, Ustaz Dr. Syahrir Habibah, Master Teknik. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh materi yang saya hormati, Bapak Moderator dan jemaah yang sama-sama saya muliakan. Pertanyaan saya Pak Ustaz ini tadi menarik bahwa umur Muhammad itu pendek tapi pahalanya yang banyak ditambah untuk menyaingi. Tapi ini tentang Lailatul Qadar banyak pendapat. Jadi katanya semua orang itu yang cari pasti dapat. Tapi ada juga pendapat yang bilang tidak. Ya, jadi ini bagaimana sebenarnya penjelasannya tentang Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, apa ada tanda dalam diri kita bahwa itu Lailatul Qadar kita dapat. Ya. Yang kedua, ini berkaitan dengan masalah salat. Apakah bisa di dalam salat itu dua mazhab dipakai? Maksud saya seperti begini. Pernah saya dengar bahwa kalau baca bismillah itu katanya mazhab Syafi'i itu pasangannya memang kalau kita kunut. Ya. Jadi kalau misalnya tidak pakai bismillah lantas dia kunut berarti dua mazhab dia pakai. Kemudian kepada jamaah ada juga yang saya lihat orang imam kunut di depan, dia tidak kunut di belakang, ataukah dia kunut tapi tangannya tidak naik ke atas. Jadi dua kemungkinan, apakah dia memang tidak naik tangannya tapi kunut, atau memang tidak kunut sama sekali. Sementara ada petunjuk bahwa kalau kita salat itu harus kita ikut imam. Jadi ini pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab. Berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ini pertama, kemudian berkaitan dengan masalah salat tadi. Apakah boleh menggunakan dua pandangan, dua mazhab dalam satu salat? Salah satu rahmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan khusus kepada kita umat Muhammad ialah keutamaan Ramadan. Ramadan sudah ada sebelum Nabi kita. Makanya kita ketahui kapan beliau lahir, kapan beliau diangkat menjadi rasul, kapan beliau hijrah, karena sudah ada bulan-bulan itu. Namun keutamaannya Ramadan hanya diberikan kepada kita karena faktor itu tadi. Lalu di antara keutamaan Ramadan yang luar biasa ini yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa makna Lailatul Qadar? Lailatul Qadar mempunyai dua makna. Qadar, Laila artinya malam. Malam, qadar. Malam yang sangat tinggi kadarnya, alias bobotnya, alias nilainya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, keutamaan pada malam itu melebihi amalan berapa? 1000 bulan.
khairum min alfi syahr. Amalan yang kita lakukan pada malam itu melebihi nilai amalan yang dilakukan, amalan yang sama yang dilakukan selama 1000 bulan alias 30.000 malam alias 83 tahun 4 bulan. Apa saja yang kita lakukan malam itu berupa amalan. Nilainya seperti itu. Malam ini hanya satu dalam setahun. Hanya satu dalam setahun. Dan waktunya atau tempatnya hanya dalam bulan Ramadan. Jadi mudah saja untuk kita peroleh. Jangan cari di waktu lain. Saya katakan kalau dicari di waktu lain, saya bisa tunjukkan ada di Jalan Pontiku. Tapi itu hanya nama masjid. Hanya ada Ramadan. Lalu berbagai riwayat menyebutkan kapan turunnya itu. Tapi yang jelas dalam Ramadan, tidak lepas. Nabi Adam menyebutkan bahwa pernah disampaikan kepada saya, kemudian dikasih lupa. Tujuannya apa? Supaya kita mengisi 1 bulan ini penuh. Hanya juga ada berbagai riwayat menyebutkan andai kata Ramadan ini dibagi 2, lebih banyak turunnya pada separuh di belakang daripada separuh awal. Jadi ada suatu fenomena yang beda di antara negeri kita dengan di tanah Arab. Di tanah Arab yang malas-malas salat berjamaah itu nanti setengah di belakang baru hadir. Malas-malas awalnya. Karena pertimbangan tadi itu, kalau Lailatul Qadar ini dibagi 2 Ramadan lebih banyak turunnya pada separuh di belakang daripada separuh awal. Aku baru nasib Matarawiyah. Kalau kita lebih banyak separuh awal daripada separuh akhir. Terbalik. Ya. Kemudian kalau Ramadan ini dibagi 3, lebih banyak turunnya pada 1/3 terakhir daripada 2/3 awal. Itu 1/2 akhir bagi Syafi'i, di situ kunut witirnya. Kunut witirnya 1/2 akhir. Kenapa dia mengikuti itu kunutnya Ubayy bin Ka'ab. Ubayy bin Ka'ab adalah imam yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mengimami orang salat tarawih pertama berjamaah sesudah Rasulullah. Dan beliau kunut pada salat witirnya setelah separuh akhir. Dengan pertimbangan tadi itu bahwa lebih banyak turunnya Lailatul Qadri pada separuh akhir daripada separuh awal. Makna pertama, Lailatul Qadar malam yang sangat tinggi bobotnya. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar malam di mana Allah merevisi tahunan takdir. Qadar di sini berarti takdir. Di mana Allah merevisi tahunan takdir, maka diharapkan kita memperbanyak doa. Ya, majukan proposal. Jangan sampai kena itu Lailatul Qadar sehingga doa kita diterima. Nah, disitulah sehingga menurut riwayat bahwa Ubayy bin Ka'ab di situ dia kunut. Dia kunut pada salat witirnya. Ya. Dan ketika Aisyah menanyakan kepada Rasulullah bagaimana apa yang dia doakan kalau dia melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, kemudian dibaca Allahumma inni innaka afuwun tuhibbul afwa. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya. Tiba di tanah Bugis, katanya ini apa? Buatkan afang nasana tepuh. Innaka afuwun tuhibbul afwa. Burungnya afang. Jadi ada tradisi orang Bugis itu setelah kunut itu buat afang kalau Ramadan. Pernah di Mangkoso itu begitu banyaknya dibawa masyarakat ke masjid untuk dibagi-bagi setelah selesai salat tarawih dalam bentuk lesu, itu dibungkus pisang segi 4, segi 5 atau segi 6, bertumpuk di belakang mimbar.
Saya sudah tidak ada, sudah ke Mesir waktu itu. Ya. Nah, ini jamaah selesai salat maghrib makan di rumahnya. Ya, makan di rumahnya masing-masing. Anak-anak datang menyerbu masjid, lalu mengambil itu perang apa dalam masjid? Perang apa dalam masjid? Baku lempar apa dalam masjid? Ya, itu guru yang melahirkan saya mengatakan stop, hentikan ini. Ini hanya kasih kotor saja masjid kalau begini. Ya, tapi sekarang ini masih ada saja masyarakat yang melakukan itu sebagai suatu tradisi. Ya, mungkin juga sebagai tanda kesyukuran diberikan usia panjang oleh Allah sudah selesai setengah daripada Ramadan ini. Ya. Itu kata Rasulullah. Kalau dibagi 3 Ramadan lebih banyak turunnya pada sepertiga terakhir. Kemudian yang sepertiga terakhir ini jika dibanding lagi lebih banyak turunnya pada malam-malam ganjil dibanding dengan malam-malam genap. 21, 23, 25, 27, 29 lebih banyak daripada malam-malam genap. Kemudian kalau yang malam-malam ganjil ini lagi diteliti, yang paling banyak ialah malam 27. Begitu. Tetapi kembali tidak mutlak. Kembali tidak mutlak. Oleh karena itu, ya siapa yang mau yakin mendapatkan keutamaannya, hadir ki tarawih tiap malam. Ada disebutkan dalam kitab. Apabila kita hadir salat Isya tarawih setiap malam, maka itu sudah kita mendapatkan keutamaan minimal daripada Lailatul Qadar, keutamaan menengah medium apabila kita ikut pula salat subuh, jamaah salat subuh, dan kelebihan plus yang kita dapatkan kalau kita malamnya itu tidak tidur untuk beramal. Ya. Jadi kuncinya mau dapatkan secara yakin hadir tiap malam, kecuali kalau berhalangan betul. Bagaimana kalau berhalangan betul? Seperti perempuan yang lagi haid, di mana mereka tidak boleh masuk masjid, mereka tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Tapi kalau ia ikrar sebelum masuk Ramadan sudah ikrar, saya harus merebut malam Lailatul Qadar dengan kehadiran saya tiap malam tarawih, dan betul dibuktikan. Kecuali pada waktu halangannya dia tidak pergi. Tapi begitu selesai halangan, begitu dia bersuci dan datang lagi, andai kata pada waktu halangannya tadi ini turun, maka Tuhan tetap memberikan keutamaan Lailatul Qadar kepadanya. Kenapa? Dia katakan kepada malaikatnya bahwa itu dia tidak hadir bukan karena maunya, tapi karena mau saya. Berikan haknya. Ya. Jadi siapa yang hadir tiap malam, beramal tiap malam, maka ia yakin mendapatkan. Jadi banyak di antara kita ini selalu mendapatkan, walaupun tidak diketahui. Masalah tidak diketahuinya tidak jadi masalah, yang penting dapatnya. Kata sebagian mubalik, saya tidak perlu amplopnya, yang perlu isinya. Itu kata sebagian mubalik. Saya dengar seperti begitu. Nah inilah itu kan tidak perlu melihatnya. Kenapa? Pertama, kan setiap hari itu dalam waktu 24 jam hanya separuh hari yang malam, separuhnya siang. Tetapi yang menjadi masalah, apakah pada malam turunnya? Yang jadi masalah pada malam turunnya, terserah di mana Tuhan memperlihatkan tandanya tidak jadi masalah. Karena hanya untuk menunjukkan bahwa pada malam itu turunnya. Pada malam itu turunnya. Walaupun melihat tandanya, tapi kalau kerjanya begini, apa yang dia dapatkan? Ya, dan mungkin tandanya umpamanya Allah perlihatkan di tanah suci pada jam 3 malam, kita di sini sudah siang. Jadi tidak mustahil kita bisa melihat tandanya. Tapi pada malam berapa turunnya dan pada malam itu apakah kita beramal atau tidak, itu yang menjadi standar. Selama kita beramal pada malam turunnya itu, terserah di mana Tuhan memperlihatkan tandanya, kita dapatkan keutamaannya. Kita dapat. Jadi siapa yang hadir tiap malam berarti pasti dia dapat. Hanya mungkin dia tidak tahu karena dia tidak melihat tandanya. Ini mengenai Lailatul Qadar. Jadi di sini juga kita diminta perbanyak doa. Karena makna kedua ialah malam di mana Allah merevisi tahunan takdir kita. Ya bisa terjadi perubahan takdir dengan doa yang kita ajukan kepada Allah. Ini mengenai masalah Lailatul Qadar. Kemudian masalah yang kedua, ya, kalau kita makmum, kita wajib mengikuti imam. Itu
Makanya kalau salah juga imamnya itu terpaksa kita juga itu, sehingga nanti di ujung-ujungnya ya apakah ya sujud sahwi atau bagaimana. Tapi kalau memang makmum melihat imamnya itu ada kesalahan yang menyebabkan batalnya salat, maka dia wajib ketika itu untuk niat berpisah dengan imamnya. Namanya mufarakah. Cukup dalam hati, ya saya berniat berpisah dengan imam saya ini. Kalau ya memang ada hal yang membatalkan, umpamanya ya pada pakaian imam itu ada najis yang tidak dimaafkan, yang tidak diketahui oleh imam. Kita melihat dari belakang, ada kotoran ya di sarungnya imam ini yang nampak betul, sehingga termasuk najis yang tidak dimaafkan, dia wajib untuk berpisah. Tapi kalau hal-hal yang diperselisihkan, boleh berpisah. Boleh berpisah dengan imam. Ya, boleh juga dia ikut dengan imam. Umpamanya, masalah kunut. Masalah kunut. Kalau imamnya tidak kunut umpamanya. Kalau imamnya tidak kunut, sementara dia mau kunut. Makmum ini mau kunut, imamnya tidak kunut. Jadi berarti langsung ke bawah. Dia boleh berpisah. Berniat berpisah dan dia kunut sendiri. Ini sudah berpisah dengan imamnya. Ya, sudah berpisah dengan imamnya. Ya, boleh juga dia tidak niat berpisah. Tapi kalau dia tidak niat berpisah, berarti dia ikuti imamnya itu. Dia diikuti imamnya itu. Boleh saja seperti yang ditanyakan tadi itu, kita menggunakan dua mazhab dalam satu salat selama dalam hal-hal yang tidak membatalkan salat. Dalam hal-hal yang tidak membatalkan salat. Contohnya umpama mengenai pembacaan basmalah, menjaharkan, membesarkan basmalah. Itu memang terjadi perbedaan pendapat. Sependapat semua ulama, wajibnya orang membaca Fatihah dalam salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihil Kitab, tidak ada salat bagi orang tidak membaca Fatihah. Tetapi yang menjadi masalah ini basmalahnya. Ya, ada yang menjaharkan, ada yang tidak menjaharkan. Ya, seperti kalau dalam hal menjaharkan, Syafi'i itu menjaharkan. Ya, kemudian yang tidak menjaharkan ialah Hanafi. Hanafi tidak menjaharkan, dengan Hambali tidak menjaharkan. Jadi imam-imam di Masjid Haram itu di Tanah Suci tidak menjaharkan. Karena mereka itu mazhab Hambali. Ya, Hambali dengan Hanafi. Kalau Maliki memang tidak membaca basmalah. Dalam hal ini boleh kita ikut kepada imam yang seperti itu. Ya, lalu kalau sudah sampai pada kunutnya, nah itu tadi masalahnya. Kalau sampai pada kunutnya. Tapi pengalaman saya kalau ke Tanah Suci, saya selalu kunut kalau subuh. Mereka itu kunut setiap salat witir. Ya. Oleh karena itu kita dapati, kalau Ramadan, kita dapati ya di sana itu sejak awal Ramadan sudah kunut witirnya tuh. Sejak salat tarawih pertama itu sudah kunut pada waktu salat witir. Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu kunut sepanjang tahun. Kapan salat witir kunut? Kapan salat witir kunut? Hanya tidak disorting apabila di luar Ramadan karena salat witirnya sendiri-sendiri. Tapi kalau Ramadan sudah salat berjamaah di masjid, sudah kena sorting, maka dilihatlah kunut. Nah, jamaah kita mengatakan, tahu kita nama si bulan-bulan Ramadan masuk kunut. Bukan semua bulan, memang sepanjang tahun kunutnya karena mereka mengambil dalil dari Rasulullah yang kunutnya begitu. Kalau Syafi'i mengambil dalil kunutnya Rasulullah yang pada waktu salat subuh. Waktu salat subuh itu diambil. Jadi ada beberapa dalil yang memang berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa mungkin Rasulullah lakukan ini sehingga masing-masing mengambil mana yang dia senangi diambil oleh mazhab itu. Sehingga ada yang seperti itu. Ya, mengenai itu. Saya kira demikian. Ya.
Tandanya Lailatul Qadar hanya diperlihatkan tanda-tanda alam. Tidak ada buat kita itu tanda-tanda bahwa para kita. Makanya yang penting di sini jangan lepaskan setiap malam. Siapa yang tiap malam yakin setelah nanti lebaran, alhamdulillah saya uparika antok kolangku ya kamu, uparika antok. Ya kamu itu saja kuncinya. Dan walaupun kita tidak hadir asal memang beralasan betul, ya karena halangan betul. Tapi kalau umpamanya kita tidak hadir karena kemauan sendiri, nah itu lain persoalannya. Kalau kemauan sendiri tidak hadir lalu pada malam itu turun, kita tidak dapat. Oh iya, Ustaz, iya silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Minta maaf Pak Kiai, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama bahwa kita sering mendengar Ramadan itu awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan yang terakhir adalah itkun minan nar, kelepasan dari api neraka. Tapi ada juga Pak Kiai yang mengatakan sebenarnya itu Ramadan awalnya sudah ada rahmat, ampunan, dan kelepasan dari api neraka. Ini Pak Kiai ada buku saya baca yang mengatakan wa yunadi munadin ya bagi al khairi aqbil wa ya bagi syarri aksir walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailatin. Jadi mana yang benar ini Pak Kiai? Apakah rahmat khusus pada awal Ramadan, pertengahannya ampunan, dan akhirnya itkun, atau semuanya memang ini dimulai dengan rahmat? Yang kedua dan yang terakhir, ini kita melihat Pak Kiai keadaan yang baru-baru ini sangat menghebohkan, di mana seorang wanita, dan bukan wanita biasa tapi staf khusus presiden, ini melakukan pernikahan di gereja Pak Kiai. Dan menurut berita dia sudah bersama-sama itu suaminya atau calon suaminya menghadap di patung Maryam dan menyampaikan yaitu janji-janji di hadapan patung Maryam. Kemudian dia ditanya oleh pendeta, apakah kamu bersedia mendidik anak kamu sebentar sesuai dengan ajaran Kristus, ajaran gereja? Dan dia mengatakan saya bersedia. Jadi kalau secara pandangan agama ini Pak Kiai, sebenarnya ini sangat menyedihkan kita. Bagaimana seorang muslimah, andai kata bukan muslimah ya kita tidak, tapi ini muslimah dan menurut kita ini sudah dimurtadkan. Tetapi maksud saya ini Pak Kiai, sampai saya berkata kepada jamaah, bagaimana kalau kita ini silaturahim kepada ketua MUI ini, apakah tidak ada sikapnya? Iya, karena kalau seperti kita ini kodong ya begitu Tommy cuma di Masjid Alauddin ini kultum. Tapi kalau seperti ketua MUI, ketua NU, ketua Muhammadiyah yang menyampaikan pernyataan bahwa ini kami tidak setuju karena ini memurtadkan ini. Iya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia sudah dimurtadkan lalu kita diam-diam. Dan ini saya prediksi Pak Kiai, kalau kita umat Islam diam-diam saja ini di Makassar akan terjadi juga nanti Pak. Karena mereka sudah lihat umat Islam cuma diam-diam. Nah, jadi kita ini di Makassar yang terkenal dengan ayam jantan dari timur. Wah ini agak aneh ini sebenarnya. Kalau di Padang Pak Kiai, waktu Menteri Agama sepertinya menyamakan azan dengan menggonggong, dia bilang jangan Menteri Agama datang di daerah kami ini. Kami marah ini. Kenapa? Apalagi di Aceh ya. Kalau kita di Makassar, kita sangat ingin juga bagaimana supaya Makassar ini menampakkan sikapnya Pak Kiai. Maka ini kami sampaikan melalui Pak Kiai. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan.
Yang pertama berkaitan dengan hadis itu. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhirhu itqum minan nar. Ini kalau secara harfiah seolah-olah ini berjenjang. Awalnya, tengahnya, akhirnya. Tetapi tidak seperti itu artinya. Bukanlah berarti pada awal Ramadan turunnya rahmat, tidak turun maghfirah, tidak turun itqum minan nar. Yang dimaksud itu ialah anugerah yang diturunkan Allah pada bulan Ramadan. Anugerah yang diturunkan Allah pada bulan Ramadan, induknya ada 3. Rahmat, ampunan, kebebasan dari neraka. Contohnya, membuat orang berbuka puasa. Membuat orang berbuka puasa itu mempunyai 4 keutamaan. 4 keutamaan. Yaitu adanya mendapatkan ampunan. Sudah awal itu. Kalau kita dari awalnya sudah membuat orang berbuka puasa, berarti dari awalnya sudah dapat ampunan 1, kemudian kebebasan dari api neraka sudah 2, dan yang ketiga mendapatkan pahala sebanyak jumlah pahala puasa orang yang dibuat berbuka selain daripada pahala puasa kita. Itu yang ketiga, mendapatkan pahala sebanyak jumlah pahala puasa orang yang dibuat berbuka. Dan yang keempat adalah diberi minum pada telaga Rasulullah, ya, sehingga ia tidak merasakan haus sampai ia dimasukkan dalam surganya. Ini kalau orang melakukan dari awal berbuka puasa, berarti dari awal, karena jadi itu hanya istilahnya mengatakan awal hutan. Awal daripada rahmat, bukan pada awal Ramadannya. Sudah pada awal daripada rahmat daripada Allah diturunkan dari awal Ramadan sudah mendapatkan ini, itu sudah dapatkan dari awal. Tiga induk, ya rahmat Allah diturunkan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini, ya saya tidak tahu ini bagaimana masyarakat kita di sini, ya, untuk merespon seperti kejadian itu. Kan orang itu murtad. Ya mungkin ada pemikiran mengatakan bahwa setiap orang itu bebas saja dia murtad. Silakan murtad, itu tanggungannya. Tapi setidak-tidaknya mungkin kita perlu menyampaikan pernyataan bagaimanalah, ya, sehingga hal itu menjadi peringatan buat kita. Ya, mungkin juga umpamanya Majelis Ulama ya menghimbau kepada membalik, ya, bagaimana hukumnya murtad itu supaya menjadi catatan buat kita semua. Ya, agama ini bukan main-mainan, Ya, tapi memang kelihatan seperti orang di Jawa itu seperti ada yang memain-mainkan saja masalah agama itu. Ya, umpamanya dalam satu rumah bisa saja bermacam-macam agamanya, kemudian pindah-pindah agama itu seperti hal-hal yang, ya, seperti pindah-pindah mobil saja atau pindah-pindah HP saja itu. Ya, kalau tidak seperti itu, risikonya sangat luar biasa. Ya, baik. Terima kasih. Masih ada? Arsenuddin? Kalau sudah tidak ada? Baik. Baiklah hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Demikianlah kajian kita pada hari ini yang sangat luar biasa bagi kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini, dengan mempersiapkan diri kita penuh kesungguhan meraih keberkahan di dalamnya, terutama Lailatul Qadar ini, kemudian rahmat maghfiratullah ikun minan nar,
insya Allah dari awal kita bersungguh-sungguh pasti mendapatkan rahmat dan maghfirah dan pembebasan dari api neraka. Yang paling original lebih bagus sekali adalah bagaimana kita memberikan buka puasa, karena akan diberikan 4 kemuliaan dari Allah, mendapatkan ampunan, kebebasan dari api neraka, mendapatkan pahala sebanyak orang yang melaksanakan puasa yang dikasih berbuka, kemudian dikasih minum di Telaga Kausar nanti, tidak mendapatkan kehausan nanti selama-lamanya. Masya Allah. Mari kita ambil bagian semua ini, berniat semua insya Allah, walaupun kurma atau air minum dan seterusnya. Baiklah, untuk menutup pada kajian kita pada hari ini, kami mengajak kepada hadirin untuk senantiasa berniat dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan keberkahan Ramadan ini, terutama Lailatul Qadar. Marilah kita tutup acara kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk keberkahan daripada acara kita, baiklah kita persilakan kepada Anda Geruta untuk menutup acara ini dengan doa. Dengan hormat disilakan. Ya, mudah-mudahan kita semua ini diberikan usia yang panjang, kesehatan, kekuatan, inayah, hidayah, dan taufiknya, sehingga kita betul-betul menghargai bulan Ramadan ini. Amin. Satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum membacakan doa, yang barangkali jarang juga disampaikan oleh mubalik kita. Apa sanksi bagi orang yang tidak puasa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah dari sahabat Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah pernah menyampaikan kepada beliau bahwa pada suatu malam dalam tidur, dalam mimpi beliau didatangi oleh 2 malaikat. Lalu mengatakan kepada beliau, Muhammad, mari kita pergi jalan-jalan. Kata Nabi, kemana? Di sana ada gunung, kita akan naik ke gunung itu. Lalu kata Nabi, kedua malaikat ini mengapit saya, satu di kanan, satu di kiri, berangkat. Tiba di kaki gunung itu, saya melihat begitu tinggi gunung itu. Barangkali saya tidak mampu untuk naik. Kata kedua malaikat, tidak, kamu mampu. Akhirnya betul, naik. Setelah tiba di atas gunung itu, Nabi mendengar suara yang aneh. Ya, suara seperti orang yang meraung-raung menangis. Dan ini bukan satu orang, ramai. Nabi pun bertanya, suara apa itu? Apa kerek bulu-bulu langsung tahu ya? Kata malaikat itu suara penghuni neraka. Mari kita lanjutkan perjalanan. Maka mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Ujung-ujungnya menemukan rombongan orang-orang yang digantung terbalik. Habis dibelah mulutnya, kanan kiri dibelah. Digantung kaki dengan kakinya. Papada kuraki mak gerek bembe. Darah menetes keluar dari mulutnya tadi yang habis dibelah itu. Inilah yang menangis meraung-raung ini. Banyak dilihat. Nabi pun bertanya, siapakah mereka itu yang diazab seperti itu? Jawaban malaikat, itulah orang yang tidak puasa pada bulan Ramadan. Ya. Ini perlu disampaikan kepada jamaah juga menjelang bulan Ramadan. Ya, supaya kita betul-betul
sebagai orang beriman membuktikan diri kita. Dan ternyata puasa ini begitu banyak ya ahli-ahli yang bicara mengenai manfaat berkah daripada puasa ini. Mari kita berniat untuk merebut keutamaan bulan suci ini. Semoga Allah ya merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Warzuqna ilman yanfa'una. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.